Selamat pagi, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Selasa 31 Maret tahun 2026. Nas Alkitab yang akan kita renungkan diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Tetapi saya hanya akan membacakan satu ayat saja, ayat 24. Yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia yang terobsesi dengan cara menambah pengikut, menambah harta, menambah pencapaian, Yesus justru memperkenalkan prinsip pengurangan. Apa itu prinsip pengurangan? Saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan satu hal. Bayangkan sebutir biji gandum yang disimpan dalam sebuah wadah. Ia aman, ia utuh, dan ia tetap satu. Tetapi ia tidak akan pernah menjadi apa-apa selain sebutir biji gandum yang kesepian. Potensi sejatinya hanya bisa terbuka ketika ia berani melepaskan kenyamanan dan jatuh ke tanah, terkubur dan mati. Kematian yang dimaksud Yesus bukan sekedar akhir hidup fisik, melainkan kematian terhadap egoisme, terhadap ambisi pribadi. Ketika kita berani mematikan ambisi pribadi yang sempit demi kasih dan pelayanan, saat itulah kehidupan Tuhan mulai mengalir melalui kita, dan buah yang dihasilkan bukan lagi tentang siapa saya, melainkan seberapa besar dampak hidup kita bagi orang lain. Saudara-saudara, aplikasi bagi kita hari ini sangat sederhana, yaitu apakah ada biji gandum dalam hidup kita yang masih kita simpan rapat-rapat dalam sebuah wadah. Mungkin itu adalah waktu, talenta, atau gengsi yang selama ini kita pertahankan demi kenyamanan diri sendiri. Saudara-saudara, ingatlah, selama kita memegang erat hidup kita hanya untuk diri sendiri, kita tidak akan pernah bertumbuh. Oleh karena itu, mari belajar untuk mati terhadap ego kita hari ini. Mulailah memberi, mulailah melayani, dan mulailah mengasihi tanpa pamrih. Percayalah, di saat kita melepaskan, di situ Tuhan sedang mempersiapkan tuaian yang besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami menjadi seperti biji gandum yang rela meninggalkan ego dan kenyamanan diri, agar hidup kami tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan menjadi berkat yang berbuah bagi sesama. Secara khusus kami membawa dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun pertambahan usia. Adi Rahmatnu
berulang tahun yang ke-31. Topan Satria, ulang tahun yang ke-40. Nondi Yeti, ulang tahun yang ke-49. Rista Aritona, ulang tahun yang ke-47. Bella Eveline, berulang tahun yang ke-28. Nyonya Roselia Yohanes, berulang tahun yang ke-89. Deviani Esti, berulang tahun yang ke-48. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang boleh Engkau anugerahkan dalam hidup mereka. Kami memohon di usia yang baru ini, mereka akan semakin berakar di dalam Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik, sukacita yang penuh, dan hikmat dalam setiap langkah dan keputusan. Biarlah kehidupan mereka semakin bersinar, dan hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup dan rencana kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui tutur kata dan perbuatan kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan diri dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa.